Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah di materi yang ketiga ya, atau sesi ketiga dari kegiatan kita di siang hari ini ya. Nah, sebelumnya saya pengen kemudian kita sharing-sharing dahulu ya terkait dengan materi yang tadi pagi sudah kita pelajari. Insight apa nih yang sudah teman-teman dapatkan dari dua materi sebelumnya? Ya. Insight apa yang sudah teman-teman dapatkan dan itu akan teman-teman lakukan, teman-teman kerjakan. Ya, silakan. Ada yang mau sharing dulu? Ibu Popon ya. Silakan Ibu Popon. Insight apa nih yang sudah didapatkan dari materi kita tadi pagi, Bu? Silakan Bu Popon. Oh, Ustaz, yang lain aja dulu Ustaz. Saya tadi ketinggalan. Ya, soalnya mic-nya kebuka nih, Bu. Oke, baik. Kita akan coba tanya nih dengan Ibu Saparia. Assalamualaikum Ibu. Bisa dibuka mic-nya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Waalaikumsalam. teman-teman se-Indonesia. Alhamdulillah dengan materi yang sudah didapat hari ini, mulai dari perbaiki iman dan perbaiki mindset. Ustadz, insya Allah keyakinannya diperbesar. Selain keyakinan diperbaiki dengan keyakinan yang benar-benar pol 100% bahwa Allah akan menolong dengan keyakinan yang benar-benar sungguh-sungguh Allah pasti menolong. Itu Ustaz, yang pertama. Cuman boleh nggak saya Ustaz bertanya, 7 ikhtiar langit yang disebut tadi, mohon izin, mohon maaf saya belum tahu pasti yang 7 itu apa saja Ustaz. Oke, baik ya. Nanti teknis materi ya. Nanti Baik. kita ngebahas masuk ke 7 ikhtiar langit. Terus satu lagi Ustaz, boleh sharing-sharing perbaiki mindset tadi kan Ustaz. Mindset itu kita niat benar-benar kita memang ingin lunas amanah, semua amanah. Terus ada pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana dengan sirkah ya, kerjasama. Dulu awalnya kita kerjasama bisnis ya Ustadz, tidak minjam, tapi akhirnya ketika terjadi suatu di pertengahan jalan bisnis itu ya boleh dikatakan down dan uang itu tidak kembali, tapi yang punya uang merasa pinjem, saya minjem gitu, jadi harus balikin semua Ustadz. Sementara saya sudah bertanya ke beberapa Ustadz dan beberapa ahli muamalah, muamalah mengatakan ketika itu sirka atau kerjasama, ketika terjadi bangkrut, yang mengolah itu tidak akan lagi dikenakan dibebani dengan pengembalian 100% karena sudah lelah dengan mengolah bisnisnya gitu Ustaz. Tapi yang bersangkutan tetap ngotot bahwa itu masih hutang gitu atau amanah Ustaz. Nah, mohon izin itu sih Ustaz yang jadi sedikit mengganjal di pikiran itu. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ada eh, sedikit izin Ibu kawan-kawan menyinggung sambil menunggu kawan-kawan yang lain bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, yang mau sampaikan bagus. Monggo. Ya, ini Kang Ustaz. Bisa tadi yang dari awal kan saya belum kurang setuju Kang Ustaz. Kita utang karena untuk pegawai macam-macam. Kalau saya itu kan sebagai jasa konstruksi ya Kang mungkin ya. Utangnya itu bukan untuk poya-poya karena utang kita nggak kebayar sama dihapusi gitu loh. Sama mungkin ada kerugian sama perhitungan itu. Di awal kan tadi nggak ada utang karena untuk poya-poya dan lain-lainnya. Itu ya yang pertama tadi. Saya kurang setuju gitu loh karena saya utang saya itu bukan karena untuk poya-poya karena saya untuk anak buah karena saya nggak kebayar sama klien-klien itu gitu loh Pak Kang Ustaz. Yang kedua, memang saya udah sering kali ikut Kang Udin untuk ikut ini, memang ya selama ini alhamdulillah meskipun kita punya utang masih kita bisa nyicil tiap bulan, tapi pengennya itu segera lunas dan nggak punya utang dan kita modalnya itu bagaimana kita modal tanpa riba sesuai yang dulu yang mungkin Kang Ustaz kita pernah kita bicarakan untuk waktu apa ya MC apa dulu yang dulu itu.
Jadi memang iman lah. Selama ini saya juga pernah masih mengamalkan dikit-dikit yang dikasihkan dari Kang Udin. Alhamdulillah di hati meskipun terlalunya itu ada ketenangan gitu. Ketenangan hati masih ada. Alhamdulillah juga tiap bulan juga ada jalan aja Kang Udin. Jadi saya minta solusinya bagaimana untuk mempercepat semua utang-utang itu bisa. Ya memang kita utang itu ada jaminannya semua Kang. Ada jaminan tanam dan lain-lainnya gitu. Kalau bisa itu utang lunas, jaminan pulih dan kita punya modal tanpa riba gitu. Terima kasih Kang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi. Ya, tadi masuknya dalam poin kesalahan diri sendiri, Pak. Itu sih ya kita kurang belajar, kurang memahami bagaimana karakter orang, sehingga kita bisa ketipu, uang kita bisa dibawa lari oleh orang lain. Nah, seperti itu. Masuknya di poin kedua, Pak. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasan terkait dengan teknisnya. Sedikit saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan yang ditanyakan oleh Ibu Sapariyah terkait dengan syirkah ataupun kerjasama. Teman-teman yang ingin melakukan syirkah, maka yang pertama harus dilakukan adalah ambil kesepakatan. Syirkahnya mau yang model seperti apa? Apakah mau sama-sama pakai modal? Apakah yang satu modal, yang satu tenaga? Atau sama-sama pakai tenaga, kemudian modalnya pakai pihak ketiga? Apapun itu, sepakati dulu, lalu kemudian dibikin aturan main. Ada perjanjian suratnya, hitam di atas putih. Nah, kebanyakan di antara kita itu karena sudah teman, sudah konco, wis cerak, akhirnya tidak mau bikin itu surat perjanjian. Nah, di sini ini titik awal sebuah kesalahan dari syirkah adalah tidak ada Janjian. kesepakatan, tidak ada surat perjanjiannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu di tengah jalan, dan itu pasti akan terjadi, ya, dan itu pasti akan terjadi, engkau nek rame berhasil akhirnya rebutan kekuasaan. Kalau kemudian gagal sama-sama ingin melepaskan diri, melepaskan tanggung jawab, minta uangnya kembali, gitu. Ya kenapa? Karena tidak ada aturannya, tidak ada kesepakatan surat hitam di atas putih lebih dulu. Maka penting untuk dibikin surat perjanjian. Ya di Al-Quran saya sudah jelaskan kok ya, di Quran Al-Baqarah 282, panjang itu di sana. Terkait dengan muamalah dijabarkan satu halaman full itu. Maka harus ditulis, apa-apa harus ditulis. Kesepakatan hitam di atas putih. Kemudian yang kedua, terkait dengan manakala terjadi kerugian, meskipun syirkah ini sudah ada surat perjanjiannya, lalu kemudian berjalan dan terjadi kerugian, maka siapa yang menanggung kerugian? Itu ada dua. Ketika kerugian itu terjadi secara umum, artinya bukan kesalahan siapa-siapa, dan semuanya bisa memahami, maka semuanya legowo, tidak ada yang saling menuntut, tidak ada yang mengganti, dan begitu. Kenapa? Karena sudah yang satu sudah keluar uang, yang satu sudah keluar tenaga, dan gagal atau mengalami kerugian, dan ini bukan karena personal, bukan karena siapapun, tapi karena keadaan, maka tidak ada yang mengganti. Tapi kalau kerugian itu disebabkan oleh si pelaku, karena keteledoran si penyelenggara misalnya, itu mereka wajib mengganti. Begitu. Maka ini termasuk yang mana? Kan ada nih misalnya kita sudah kerjasama dengan teman, kita diamanai. Ternyata kita dalam ngelolanya nggak benar-benar ngelola, suka-suka kita. Sehingga terjadi kesalahan dan terjadi kerugian, maka kita yang mengganti kerugian itu. Karena itu karena kesalahan kita. Ya, karena kesalahan pengelola. Nah, maka nanti ada ketika sudah terjadi kerugian, maka akan dicari, dievaluasi apa yang menyebabkan ini rugi. Gitu, okay? Seperti itu Bu Sapariah ya, nanti bisa dievaluasi bersama kira-kira
apa nih? Kok bisa rugi itu kenapa? Karena memang faktor di luar kita, di luar manusianya, atau memang karena manusianya. Ya, tapi tetap dari awal kembali kepada tadi surat Baik. kesepakatan. Nah, seringkali itu kalau berubah karena tidak ada surat kesepakatan. Awalnya kerjasama, investasi, akhirnya jadi utang piutang riba. Ya, seperti itu Baik, Bu Sapara, nanti di belakang kita akan bahas baik Ustaz. terkait dengan Terima bisnis. kasih Ustaz. Oke. Baik, sudah 37 masuk Zoom pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan ya materi kita yang ketiga. Izin kita untuk buka yang ini. Yang tadi Ali Imran ayat 27. Nah, yang ketiga, ini kita perbaiki caranya. Ya. Kalau tadi ada soal keyakinan, kemudian ada soal mindset, pola pikir, maka sekarang yang ketiga adalah caranya. Bapak Ibu sekali lagi, ini saya belajar ke berbagai sumber, ke berbagai pakar, yang kemudian kami simpulkan, kami ambil benang merahnya, yaitu adalah tiga cara ini, tiga langkah ini. Perbaiki keyakinannya, perbaiki mindsetnya, dan perbaiki caranya. Nah, sekarang siang hari ini kita akan ngebahas terkait dengan caranya. Caranya seperti apa, Bapak Ibu kawan-kawan ya. Oke, kita akan lanjut. Actionnya ya. Kita masuk ke action. Ya, benerin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kaitannya dengan langkah cara yang selama ini adalah kita benerin dulu hubungan kita sama Allah. Berarti ini erat kaitannya dengan ibadah. Kalau tadi di awal kita sudah meyakini bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan janjinya Allah, maka bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan kemudian ditolong oleh Allah? Maka caranya adalah kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Ini yang disebut sebagai hablu minallah. Hubungan kita sama Allah. Kalau di bulan Ramadan kemarin, kita sudah betul-betul bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan setiap estafo atau setiap etape dari kehidupan kita di bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita merupakan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, maka selanjutnya ibadah-ibadah itu tetap harus kita bawa di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya. Sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana dengan 7 ikhtiar langit betul ya? Bagaimana dengan 7 ikhtiar langit betul? Karena ini erat kaitannya dengan 7 ikhtiar langit ya. Apa saja itu? Ya, apa saja itu Bapak Ibu kan boleh catat ya terkait dengan 7 ikhtiar langit. Yang pertama adalah erat kaitannya dengan sholat. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah lewat sholat. Dan sholat ini adalah tiangnya agama. Sekali lagi, sholat ini adalah tiangnya agama. Bagaimana sebuah tiang? Teman-teman bayangkan ada bangunan rumah, ada tiangnya,
Dan kalau tiangnya roboh, apa yang terjadi? Bangunan juga roboh. Bangunan nggak ada tiangnya, apakah bisa berdiri? Tidak bisa berdiri. Roboh pastinya. Maka ini hal yang mendasar. Hubungan kita harus pertama dimulai dari sholat. Hubungan kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lewat sholatnya. Ketika sujud itu hubungan kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gerakan-gerakan sholat ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makna-maknanya setiap gerakan-gerakan sholat. Maka apa yang harus diperbaiki dari sholat kita? Satu, perbaiki kualitas sholatnya. Jadi sholat bukan sekedar sholat saja, sholat bukan sekedar penggugur kewajiban saja, tetapi sholat betul-betul menjadi wasilah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu kunci, teman-teman Bapak Ibu, ketika Allah itu pengen seorang hamba itu datang mendekat kepadanya, maka hamba itu akan dikasih masalah. Hamba itu kan dikasih persoalan. Agar apa? Agar hamba itu datang mendekat sama Allah. Bagaimana cara dia mendekat kepada Allah? Yaitu lewat sholat. Maka ketika seorang sudah berdiri di atas sajadahnya, kemudian mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka disitulah mulai ada hubungan interaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang sholatnya biasa-biasa saja. Orang yang sholatnya tidak pernah diperhatikan, maka tentunya hubungan dengan Allah pun juga demikian. Ya, maka kita berusaha untuk satu, ngejaga dari sisi kualitasnya. Yang kedua, ngejaga dari sisi kuantitasnya. Kuantitas sholat kita jaga. Ya. Yang tadinya hanya sholat wajib saja 17 rakaat selama 1 hari 1 malam. Mulai besok tingkatin. Mulai besok tambah. Ya, mulai besok ditambah. Ada rawatibnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya. Di saat-saat kita bisa mengerjakan itu, maka bisa dilakukan. Ya. Silakan ya. Maka ini adalah sarana atau wasilah untuk ngejaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa tadi? Lewat sholat. Ya, lewat sholat, Bapak Ibu. Dan di dalam sholat ini kita banyak sekali menemukan pelajaran-pelajaran. Bagaimana Nabi Zakaria mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala sholat. Nabi Zakaria usianya sudah sepuh, istrinya pun juga sama sudah sepuh, bahkan sudah divonis mandul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih berupaya dan kemudian berdiri dalam sholatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan belum menyelesaikan sholatnya, malaikat Jibril sudah datang memberikan informasi, memberikan keterangan bahwa Nabi Zakaria akan punya anak. Nabi Zakaria punya dalam sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya. Malaikat Jibril datang, ngasih kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan punya seorang anak. Ya, jadi sekali lagi jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah lewat sholat, ngejaga sholat. Ibu-ibu, emak-emak yang nggak berangkat ke masjid, gimana cara ngejaga sholatnya? Ya sholatnya di rumah, karena memang ibu-ibu wanita sholatnya lebih baik di rumah. Boleh ke masjid, boleh ke mushola, asal tidak menimbulkan fitnah. Maka lakukan di rumah. Ya ketika di rumah, selesai pekerjaan, begitu sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
selesaikan pekerjaan, lalu kemudian segera melakukan sholat. Ambil air wudhu, sholat. Di rumah. Jadi sholat di awal waktu ya. Untuk ibu-ibu. Untuk yang bapak-bapak laki-laki maka bisa kerjakan di musola ataupun di masjid secara berjamaah. Ini cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah lewat sunnah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu lewat qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada tahajud. Teman-teman bisa kerjakan tahajud, teman-teman bisa sholat witir, teman-teman boleh kerjakan sholat hajat di sepertiga malam yang terakhir. Upayakan untuk bisa bangun mengerjakan sholat. Meskipun minimal 2 rakaat saja. Ya, sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu kawan-kawan lakukan. Ya, lakukan itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sholat duha. Ya, adalah sholat duha. Nah, teman-teman, minimal dalam sholat duha itu 2 rakaat. Ini batas minimal. Ya, batas minimal 2 rakaat. Namun kalau bisa 4 rakaat itu lebih baik. 6 rakaat lebih baik lagi. Ya. Maka untuk tahap pertama, tahap awal teman-teman sholatnya 2 rakaat dulu. Baru nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah rutin, naik menjadi 4 rakaat. Dan ketika di tahapan 4 rakaat ini, teman-teman istiqomah di sana, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Jadi orang yang ngebiasain dirinya sholat duha 4 rakaat, maka akan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Jadi Allah cukupkan. Ya. Tidak Allah cukupkan lantaran seseorang beribadah sholat duha. Namun jangan dibalik, jangan kemudian bahwasanya dengan kita sholat duha, lalu kemudian atau keinginan sholat duha kita karena hal duniawi, bukan ya. Karena memang sekali lagi kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah janjikan itu adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari ridhonya Allah karena kita menjadi bagian orang yang beriman tadi, maka Allah tolong dengan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi kalau kaitannya dengan duka, bukan dukanya yang ngebuat seseorang menjadi kaya, bukan dukanya yang ngebuat seseorang dicukupkan oleh Allah, bukan, tetapi ridhonya Allah. Tetapi dengan duha tadi sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bagian dari kita beriman kepada Allah, ya. Seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat yaitu adalah infak subuh. Kenapa infak subuh? Kenapa infak pagi? Karena tatkala subuh hari itu ada 2 malaikat turun ke langit dunia. Turun tuh. Jadi ada malaikat siang, ada malaikat malam ya, ada malaikat pagi, ada malaikat malam. Gantian shift tuh mereka, pergantian shift. Gantinya pagi sampai sama malam sama petang. Nah, pagi hari pergantian shift, datang tuh malaikat. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengganti, melipatkan, memberikan keberkahan rezeki bagi orang-orang yang berinfak di pagi hari itu dan memberikan kelaknatan bagi orang-orang yang menahan hartanya di waktu pagi itu. Namun jangan disalahartikan bahwasanya orang-orang yang tidak berinfak di pagi hari berarti mereka menahan. Enggak. Karena ada juga orang-orang yang tidak infak subuh tapi infaknya di luar subuh dan mereka luar biasa banyaknya. Ya, yang dimaksud dengan hadis tidak mau berinfak atau menahan hartanya itu adalah karena mereka termasuk bagian orang-orang yang pelit. Ya, termasuk orang-orang yang pelit. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ya. 4 terkait dengan infak subuh. Yang kelima, apa itu? Yang kelima adalah baca Quran. Tilawatil Quran. Baca Quran. Silahkan di sela-sela waktu atau sela-sela aktivitas kita gunakan untuk murojaah Quran.
untuk tilawatil Quran, untuk ngebaca Quran. Di halaman mana? Di halaman mana saja. Kalau bisa dari awal, dari Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai nanti terakhir di An-Nas. Baca itu semua. 30 juz 114 surah. Dibaca semuanya. Maka tadi kalau kita sedikit flashback ke belakang, bahwa tadi ada cerita Pak Rohman yang bisa menyelesaikan utangnya dalam waktu 21 hari, beliau ngebaca Qur'annya itu 10 juz per hari. Bu Retno yang 1,6 miliar bisa selesai dari kurang 2 bulan, beliau ngebaca Qur'annya antara 3 sampai 5 juz per hari. Jadi bukan main-main baca Qur'annya. Maka sering kami sampaikan kalau ada yang utangnya banyak, kami minta baca Qur'annya jangan dikit-dikit. Udah tahu utangnya ratusan juta, baca Qur'annya 1 juz saja nggak ada gitu. Jadi baca Quran 1 juz per hari itu batasan minimal, Bapak Ibu kawan-kawan ya. Batasan minimal. Minimalis juga. Jadi ada paket minimalis 1 juz per hari. Tapi kalau mau ditolong oleh Allah lebih cepat lagi, maka tambah bacaan Qur'annya. Tapi bacaan Quran saya belum benar, Ustaz. Ya udah baca aja dulu sambil belajar. Jangan nunggu engkau lancar, jangan nunggu engkau pandai, jangan nunggu engkau fasih, baru ngebaca Quran. Belajar, sambil belajar ya. Kalau nunggu fasih, nunggu bisa, nunggu lancar, nunggu benar, ya nggak ada yang tahu kapan umur kita bisa sampai ke sana. Jadi baca Quran. Maka semakin banyak kita ngebaca Quran, hidup kita semakin mudah. Semakin banyak kita ngebaca Quran, hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan, baca Quran. Ini amalan yang ke-5. Yang ke-6 yaitu adalah istighfar dan sholawat. Istighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan kebaikan dari sholawat itu, agar kita mendapatkan berkahnya dari sholawat itu, agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kelak orang-orang yang ditolong oleh Nabi kita Muhammad adalah orang-orang yang jumlah sholawatnya paling banyak. Maka banyakin baca sholawat, banyakin istighfar. Karena dengan beristighfar semakin banyak, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-7 yaitu adalah silaturahmi. Menyambung hubungan baik dengan kerabat, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sanak famili, dengan teman-teman. Ini cara kita berinteraksi atau bersilaturahmi. Jadi silaturahmi bukan sekedar berkunjung saja, tetapi bagaimana mempererat ikatan hubungan antara teman-teman kita, antara orang-orang yang dikunjungi. Maka disinilah ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, maka silaturahmi ya. Lakukan itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu, ini adalah 7 ikhtiar langit ya. Apa saja tadi? Ya kita ulang sedikit ya, apa saja? Yang pertama yaitu adalah sholat, perbaiki sholat kita. Yang kedua apalagi Ibu? Tahajud, witir, hajat, Sholat lail. ya mulai Ketiga sholat duha, infak. Infak sedekah subuh. sedekah Yang subuh, kelima baca baca Quran. Quran, Banyak kita istighfar, Istighfar dan Sholawat. sholawat. Rahim. istighfar dan sholawat 6. Istighfar dan sholawat. Banyak sholat. dari tali silaturahmi. Ya. Nah, silakan. Sekarang dari 7 itu, dari 7 ikhtiar langit, tentu kita semuanya barangkali ada di antara 1 dan 2, utamanya ibu-ibu ini,
yang pasti tidak bisa menyelesaikan sampai 40 hari tanpa putus. Ya, karena ada aturan main kalau untuk ibu-ibu, untuk wanita. Ada aturan main yang tidak bisa selesai, yang tidak bisa lanjut, nyambung terus selama 40 hari. Maka silahkan pilih, ya, Bapak Ibu semuanya silahkan pilih minimal 3 amalan yang akan dikerjakan selama 40 hari ke depan tanpa Bapak Ibu putus. Silakan di kertasnya ditulis. Silakan ditulis ya. Tulis 3 amalan yang tidak akan pernah putus selama 40 hari ke depan. Yuk, silakan. Sebelumnya Pak Ustadz boleh bertanya. Boleh, silakan, monggo. Untuk yang terkait yang infak subuh tadi ya, itu sebaiknya kita, kalau di tempat kita kan ada salah satu kayak koin NU itu ya Pak, maaf kita sebut. Karena kalau di sini itu nanti setiap warga itu kan diberikan kotaknya itu dan akan diambil setiap akhir bulan. Nah, seumpamanya sedekah subuhnya masuknya ke situ aja gimana Pak? Boleh, silakan. Bisa kemana saja. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu silakan dituliskan 3 ibadah unggulan yang Bapak Ibu berkomitmen untuk tidak akan putus selama 40 hari ke depan. Sudah ya? Oke. Izin tanya Pak Ustadz, Oke, boleh monggo Ibu. kalau sedekah subuh itu apa hanya berupa uang atau bisa dengan yang lain? Misalnya tenaga atau apa gitu? Bisa dengan yang lain, Bu, ya. Ketika tidak punya uang, maka bisa dengan yang lain, bisa tenaga ataupun yang lain ya, bisa beras, bisa pakaian atau apa yang kita punya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini bagaimana kita benerin hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat ibadah-ibadah unggulan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Saya ingin cerita sedikit. Bapak Ibu barangkali pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam yang kata Rasulullah terumpahnya sudah terdengar di surga, padahal orangnya masih hidup. Kenapa lantaran? Karena beliau punya ibadah unggulan. Beliau punya amalan unggulan. Apa itu? Senantiasa ngejaga wudhunya. Beliau mau sholat wudhu. Selesai sholat, kalau dia batal, dia wudhu lagi. Dia betul-betul ngejaga wudhunya. Maka kata Rasulullah, terompahnya Bilal sudah terdengar di surga. Kalau terompahnya saja sudah terdengar di surga, gimana orangnya? Gitu. Ya, tentu ya orangnya pun juga akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ibadah unggul. Ada suatu ketika dalam sebuah pelatihan, seorang bapak-bapak datang. Ketika diminta untuk memilih amalan apa yang akan beliau lakukan ke depan dan komitmen untuk tidak pernah putus, beliau nulis apa Bapak Ibu? Beliau nulis sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Beliau komitmen tidak akan pernah putus. Kenapa? Ternyata beliau selama ini sholatnya masih suka bolong. Masih suka belum full. Maka beliau jadikan itu sebagai ibadah unggulan. Dan luar biasanya dalam waktu 2 bulan beliau ditolong oleh Allah.
untuk menyelesaikan amanah, selesai dengan ibadah unggul. Jadi sekali lagi silahkan dipilih, itu jadikan sebagai ibadah unggul. Bagaimana cara kita ngejaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear ya? 7 ikhtiar langit. Kita lanjut langkah yang kedua, cara yang kedua. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah, maka kita ngejaga atau langkah yang kedua atau cara yang kedua, memperbaiki cara yang kedua yaitu adalah benerin hubungan sama orang tua. Saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu saat ini hubungan dengan orang tua semuanya baik. Tetapi saya berhusnudzon bahwasanya yang ikut Zoom kita pada siang hari ini hubungannya dengan orang tua baik-baik saja. Amin, alhamdulillah. Maka apapun yang terjadi, kita nggak ingin melihat masa lalu masing-masing, maka silahkan lakukan hubungan dengan orang tua, jaga hubungannya dengan orang tua agar tidak ada kerenggangan. Apalagi ini habis awal, insya Allah ya, hubungan kita dengan orang tua lagi pas baik-baiknya. Ustaz, maaf. Oke, silahkan Pak Dadan, monggo. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, Pak Ustadz, dua-duanya? Oke, ketika orang tuanya sudah meninggal atau sudah tidak ada, maka jaga hubungan baik dengan kerabat orang tua. Baik, Bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa teman sekolahnya, bisa teman mainnya. Jaga hubungan baik dengan mereka. Karena itu adalah penerus dari orang tua kita. Kita hormati pada mereka, kita menghormati orang tua kita. Seperti itu Pak Dadan ya, insya Allah. baik, Pak Ustadz. Punya Uwak, punya Bibi, punya... Ya, Silakan. sudah meninggal semua, Pak Ustadz. Sudah meninggal semua, insya Allah ya. Iya. Kita jaga hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya, ya. Baik. Anak-anaknya dengan jangan sampai putus lah, Baik, insya Allah. Ustadz. Oke. Amin. Baik, siang hari ini kita akan belajar untuk jujur pada diri sendiri. Silahkan ditulis di kertas Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Ada nggak kesalahan Bapak Ibu semuanya terhadap orang tua yang sampai dengan hari ini kita belum berani jujur kepada orang tua? Yuk, silahkan ditulis. Yang sampai hari ini belum pernah jujur sama orang tua. Silahkan ditulis ya. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua, namun kita tidak pernah berani jujur sampai dengan hari ini. Pak Ustadz, boleh bertanya? Boleh, silakan ya Bu. Tadi yang terkait yang tadi ya, masalah 3 amalan tadi kan kita milih salah satu. Pinginnya kalau kita sebagai perempuan kan ada masa menstruasi nggih. Nah, pinginnya tuh selama pas menstruasi itu tetap bisa istiqomah baca Quran, itu gimana caranya? Karena di situ saya nulisnya salah satunya adalah baca Quran. Cuman nanti gimana mengantisipasi untuk hal itu gitu. Oke. Ibu bisa gunakan HP-nya untuk di Quran. Ibu buka, kemudian puter. Ibu dengarkan saja. Oh, oke, siap. Kan itu juga bagi dapat pahala yang sama seperti orang yang baca. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Murojaah bisa. Jadi misalnya Ibu hafal surah Al-Baqarah. Misalnya Ibu hafal surah Al-Baqarah, ya udah baca surah Al-Baqarah sambil nyapu, ya kan? Sambil ngepel. Oke.
Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Hal ya tadi kita tinggal buka YouTube-nya aja, cari mau murotalnya siapa, Syekh Misari Rosyid atau Syekh Al-Ausi misalnya, boleh ya, dibuka, dicari saja. Kita dengarkan. Insya Allah demikian Bu Deni ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, baik ya. Ini Pak, kalau Pak ya, Ustadz, oke, itu silakan Bu. terkait yang infak subuh tadi, kan lebih baik salah satunya kan ke orang tua sama anak yatim. Nah, kalau kedua-duanya itu ada di rumah, gimana Ustadz? Sama aja atau enggak? Niatnya kan ya karena kondisi seperti ini, gitu kan. Kadang kalau libur kayak ini kan langsung dipaksa. Pak, Oke. mau beli apa? Pokoknya dengan niat ikhlas sama infak itu gimana? Ya, boleh silakan, monggo ya. Ya, terima kasih Pak Itu Ustadz. bagian dari infak juga ya. Oke, baik. Ustadz Udin, mau sharing Ustadz Udin. Silakan Bu Tami. Maaf Ustadz Udin, dalam Riyadhah 40 hari ini, dulu saya pernah belajar kan Ustadz untuk masalah hutang itu tidak boleh dibayarkan dahulu. Jadi antara tagihan-tagihan kita harus stop dulu, tidak boleh membayarkan apa-apa gitu Ustadz. Nah, dari ilmu yang saya pelajari di Ustadz ini, kita harus membayarkan semua hutang-hutang kan Ustadz. Iya. Ya, Oke. di sini saya mau minta itu penjelasan lagi Ustadz mengenai Riyadhah yang dulu pernah saya kerjakan itu untuk menutup semua, jangan membayarkan semua hutang dulu selama 40 hari Ustadz. Padahal kita itu ditagih sama debt collector, ditagih sama orang bank, ditagih sama tetangga, apalagi sama orang-orang yang invest ke kita ya Ustadz. Kita kan ada invest orang yang masuk ke kita itu yang setiap harinya, setiap bulannya itu kita memberikan VSHU Ustadz. Oke. Iya, monggo penjelasannya Ustadz. Oke, begini saja. Pak Ustadz, Yang sudah berlalu biar berlalu. Sekarang buka lembaran baru, mulai dengan ikhtiar yang baru. Seperti itu aja Bu. Karena kalau terkait dengan ikhtiar yang sebelumnya, saya kan tidak begitu paham ya. Sistemnya seperti apa, caranya bagaimana. Jadi sekarang Pak Ustadz tanya, Pak Ustadz. silakan Pak Agus, monggo. Pak Ustadz. Ini gini Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini kan kita nggak punya orang tua, sudah meninggal semua. Termasuk mendoakan orang tua itu hubungan baik dengan nggak? Aduh Pak, tiap saat kan mendoakan orang tua tiap sholat. Termasuk hubungan baik itu. Wajib itu. Mendoakan orang tua, wajib itu Pak ya. Iya. Tiap sholat kita pun mendoakan itu termasuk hubungan baik dengan orang tua Pak Ustadz. Tidak harus. Ya. Karena dari dulu nggak punya orang tua saya. Doakan terus Pak. Doakan terus orang tua. Iya. Izin Ustadz bertanya. Udin, saya belum selesai yang tadi Ustadz Udin. Muncul ya satu-satu. Silakan Bu Tami. Bu Tami, itu ya? Ya Ustadz Udin. Berarti sambil kita Riyadhah 40 hari ikhtiar 7 langit ini, kita masih boleh untuk membayarkan hutang-hutang asuran kita ya Ustadz? Harus dong ya. Harus dong. Nek nggak dibayar lunas ya. Kalau nggak dibayar kapan? Terima kasih. Jangan sampai kita mau zalimi orang lain. Oke. Ustaz, terima kasih banyak itu Ustaz. Kerja dan tidak mempunyai pemasukan tersiksa Ustaz karena untuk tidak untuk boleh membayar apapun Ustaz. Oke, sekarang buka lembaran baru ya Bu ya. Oke. Terima kasih sekali Ustaz. J. Oke. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan, tadi ada Bu Ijah juga barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hal kita ikhtiarnya selama 40 hari ini, tapi manakala di tengah jalan kita selama 40 hari ini, karena ada kondisi darurat, dan terpaksa ngutang lagi, bagaimana Ustaz? Oke, baik. Kondisi darurat Ustaz. Maka dari gini, pertama kita minta untuk memilih dulu. Memilih ibadah unggulan yang memang
sudah kita prediksi bahwa kita bisa nyelesain 40 hari tanpa putus. Pertama. Yang kedua, kalaupun toh kemudian sudah kita pilih, ternyata di tengah jalan ada betul-betul yang urgent, yang itu memang di luar kemampuan kita, untuk kita tidak bisa menyelesaikan 40 hari, ya maka Allah yang maha tahu semuanya. Insya Allah nanti akan Bukan yang menyelesaikan 40 hari itu, Ustaz. Maksud saya, Gimana? kita dalam 40 hari itu, tapi dalam keadaan urgen, kita mesti ngutang lagi. Oh, mesti Itu, hutang. Ustaz. Iya, Oke. paham. Nah, itu nanti secara teknis itu ada beberapa tahapan. Apakah kita layak untuk kita pinjam lagi ataukah tidak? Itu nanti ada ada acuan-acuan mana yang harus kita ambil. Kalau memang kita bisa memilih untuk tidak pinjam lagi, ya kita harus pilih cari alternatif agar tidak pinjam lagi. Maka nanti termasuk dalam pembahasan di sini, action kita seperti apa? Bagaimana kita itu tidak pinjam lagi. Ya. Seperti itu ya. Oke, cukup. Kita lanjut lagi. Atau ada lagi yang lain? Pak Ustadz, maaf, tanya lagi sedikit. Oke, Pak Dadan, silakan. Ini kan untuk yang ikhtiar langit itu kan 7 ya. Sementara tadi pilih salah 3. Kalau ternyata saya mau coba dengan 4. 4 boleh, Pak Ustadz? Boleh saja, minimal Lebih tidak. baik tuh, Pak. Lebih baik. Ya, Jadi gini, boleh ya. Ya udah, insya Allah saya coba yang 4 macam ini. Pak Dadan dan kawan-kawan, 7 itu tetap semua dijalankan. Ya. Iya. Iya. Dijalankan. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Pilih Satu lagi 3. boleh, Ustaz? Satu lagi boleh, Ustaz? Pilih Saya 3 ingat yang- dulu. Bentar, mohon maaf. Ustaz, Pilih boleh 3 satu yang lagi. tidak bisa putus gitu ya. Kenapa? Karena Iya. kalau termasuk ada ibadah-ibadah yang nanti kita akan terputus, itu tidak bisa 40 hari full. Oh iya, Pilih yang bisa 40 hari Boleh. full. Boleh Jadi satu yang usul, Ustaz? dipilih itu yang jangan sampai putus ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Yang 3 minimal ya. Semua Iya, tetap Iya, Pak Dadan. Betul, Pak Dadan. Ya, baik. Ya, Terima Ustaz, kasih Pak Ustadz. saya ingat waktu beli buku yang Manut Quran Bisa Kaya, itu ada lembaran yang Ustadz sebagai bonusnya itu ada semacam lembaran yang sebagai lembaran kontrol. Apakah boleh kami miliki lagi itu biar di PDF-kan saja, Ustadz, sehingga Ya. kami bisa kontrol di situ. Ada di situ itu kolom-kolom sholatnya, kolom Oh, kayak list draft gitu sehingga loh, Ustaz. Kayak kontrol draft. bisa. Ya, Yang hari ini checklist itu ya, Bu. kayak di checklist kita kembali lagi seperti anak sekolahan Iya. kenapa tidak supaya kita bisa ngontrol. Oh ya, saya hari ini sudah melaksanakan, kita checklist. Oh ya Allah, saya hari ini belum, kita buru-buru untuk melaksanakan Ya, lagi. setuju, Ibu, setuju. Ya, Checklist mungkin bisa bikin lembaran lagi, Bu. Saya juga bikin lagi yang udah biasa pernah dikasih sama Ya. Pak Ustadz itu, saya bikin lagi, saya jadi pakai itu, jadi Ya, nggak saya kelewat, bilang alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, saya kami kalau semuanya ada cukup di ya. PDF kan Cukup biar ya. nanti kami print di sini. Oke, baik, nanti kami berikan ya, Bapak Ibu cukup ya. Kita Iya. di sini cukup, nanti kita akan berikan. Itu termasuk bagian dari tugas selama 40 hari ke depan. Ya. Kami akan dampingi Bapak Ibu semuanya untuk mengerjakan itu semua ya. Ya, nanti kami akan dampingi ya. Oke. Ini yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang kedua adalah benerin hubungan dengan orang tua. Yang ketiga adalah perbesar income, perkecil outcome. Jadi inilah yang nanti membuat teman-teman tidak harus berutang lagi. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, gimana kalau nanti saya masih berutang lagi ya di sini? Maka teman-teman perbesar income-nya, perkecil outcome-nya. Perbesar pemasukan, kurangi pengeluaran. Jadi silakan ya. Teman-teman list ya tugasnya ini sebelum penjelasan.
Ini teman-teman tulis dulu. Tuliskan berapa income Anda saat ini per bulan. Dan dari mana sumbernya. Misalnya ada teman sumbernya cuma satu, penghasilan dari gaji. Misalnya. Tulis berapa jumlahnya, nominalnya. Berapa outcome-nya, pengeluarannya, untuk apa saja. Dan nanti mana yang harus dipangkas itu kan kelihatan. Dalam pengeluaran itu, misalnya buat beli bensin, buat listrik, buat gas, buat minyak, buat beras, sembako, dan sebagainya. Misalnya buat jalan-jalan, ada apa saja pengeluarannya dalam 1 bulan, itu ditulis. Dengan nanti kita punya data real. Pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Silakan, nanti saya bahas terkait bagaimana cara memperbesar income, bagaimana cara memperkecil outcome-nya. Maaf Ustadz, selama ini kan memang sudah tahu income-nya berapa. Tapi kalau pengeluaran soal listrik, jajan anak, uang saku sekolah, uang saku TPA, sama untuk kebutuhan sehari-hari itu kan sudah benar-benar dibangkas istilahnya. Saya sendiri mengalah untuk berpuasa, mending anaknya yang makan gitu daripada mereka kekurangan. Tapi untuk menambah income itu kan sudah cari pekerjaan. Sedangkan kalau yang pulang pergi itu selama ini susah dicari. Terus kebanyakan kan menginap. Nah, kalau menginap itu pernah saya lakukan di Lebaran, saya ambil infal karena memang benar-benar di habis Lebaran ini kan harus membayar lunas SPP anak. Nah, itu saya ambil. Tapi kenyataan setelah pulang walaupun cuma ditinggal 12 hari ini, anak terbengkelai, nggak ada yang cuciin baju atau apa. Nah, itu kendalanya Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Terima kasih. Oke, baik ya. Maka nanti akan ada prioritas ya. Nanti kita akan bikin tabel prioritas ya. Kalau ini kita kerjakan itu bagaimana, kalau ini tidak kita kerjakan itu bagaimana, nanti kita akan bikin kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan prioritas mana yang harus dilakukan, mana harus diambil lebih dulu ya. Nanti kita akan bikin kolomnya. Tapi Maaf Ustaz. sebelum itu teman-teman kerjakan dulu tugasnya ya. Kerjakan dulu, nanti kita Boleh bahas. sharing Ustaz? Ustaz? Silakan. Untuk saat ini kan kami lagi dagang kan Ustaz, ada usaha. Karena keadaan lagi pilot, besar pasak daripada tiang Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dari pemasukan yang masuk dengan outcome yang harus kita keluarkan terlalu banyak yang outcome, itu kita bagaimana Ustaz? Oke, makanya silakan ditulis dulu. Nanti akan ketahui, akan kelihatan ini income-nya berapa, outcome-nya berapa. Outcome-nya untuk apa saja nanti kan kelihatan. Ya. Maka silakan di dulu. Ya. Nanti kita akan boleh paskan di sini. Saya sudah boleh saya sambung Ustaz? Oke, silakan monggo. Ya, terima kasih. Saya tanpa menulis pun income saya sudah saya bisa saya sudah bisa hitung bahwa saya tidak cuma mengharap gaji di PNS. Gaji saya ya sekitar 4 jutaan, kemudian ditambah sertifikasi 3 juta. Jadi sekitar 3 juta. Tapi yang dari situ Ustadz sudah dipotong bank. Sudah diambil bank sekitar 4 jutaan. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu ada juga yang hutang di BPKB yang harus saya selesaikan, sehingga saya merasa bahwa kalkulator saya rusak. Kenapa? Kenapa Ustadz? Karena sebenarnya nihil sekali. Belum lagi saya harus menanggung asrama anak saya yang ada di Turki dan menanggung juga mereka yang ada di Mesir. Belum lagi yang di sini. Jadi untuk saat ini Ustadz, saya benar-benar cuma mengharapkan
bukan mengharap belas kasih dari siapa, tapi saya mengharap cuman dengan saya anggap ini adalah salah satu jalan yang Allah berikan. Saya cuma bertanya di sini, kira-kira untuk menambah income saya itu kira-kira bagaimana Ustadz? Karena memang Oke, baik. Terima kasih. Sudah kita bisa tangkap ya, Ibu ya. Maka silakan kerjakan dulu tugasnya ya. Nanti kita akan jelaskan di sini gimana caranya. Ini teman-teman kerjakan dulu tugasnya ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu, ditulis ya. Oke, cukup ya, sudah dikerjakan ya. Oke, kalau sudah, saya akan jelaskan, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian ya. Saya akan jelaskan. Jadi dalam menyelesaikan amanah itu, atau kenapa kadang amanah kita tuh nggak kelar-kelar, selalu bertambah dan bahkan makin besar, itu karena outcome kita tidak pernah kita cek dan outcome-nya jadi semakin besar. Income-nya tetap sekian selalu, tetapi outcome-nya tidak kita kontrol dan bahkan outcome-nya ini jauh lebih besar. Untuk angsuran si A, untuk angsuran si B, saya pernah, Bapak Ibu, dapat sebuah cerita begini. Ada seseorang yang sering dengan kami, Ustadz. Kami punya 12, bukan 12, 10 ya. Punya 10 pinjaman online. Dan semua pinjaman online itu, angsuran per bulannya, totalnya 12 juta. Gaji saya per bulan 12 juta. Sehingga gaji saya per bulan itu masuk itu ke angsuran, ke pinjol. Ya, jadi 10 pinjaman tadi itu angsuran per bulannya total 12 juta. Gajinya beliau itu 12 juta. Cukup buat ngebayar angsuran. Pertanyaannya, kalau angsurannya yang dibayarkan, kira-kira kapan lunasnya? Enggak lunas-lunas. Dan betul, nggak pernah lunas-lunas. Kenapa? Karena nambah terus utangnya. Padahal caranya ini bisa. Dari 10 pinjaman itu, fokuskan dulu 1 atau 2 yang harus dilunasi di bulan pertama. Bulan kedua, 2 lagi. Bulan ketiga, 2 lagi. Akhirnya dalam kurang dari 1 tahun, bisa nyelesain itu, utangnya semua. Ya. Tapi kalau semua yang diselesaikan secara bareng-bareng, ya tadi akhirnya malah nggak kelar-kelar. Maka penting kemudian bagaimana nih kita ngatur pengeluaran kita. Jadi caranya, kalau kita tidak bisa menambah income, maka harus memperkecil outcome. Sehingga ada sisa untuk menambah angsuran. Tapi ini persentasenya kecil. Ya, persentase kecil. Dan saya sering memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa kita lebih fokus pada bagaimana memperbesar income. Nah, ulang lagi, kita justru malah bagaimana fokus untuk memperbesar income-nya. Kalau outcome-nya sudah bisa ditahan, kemudian bagaimana kita sekarang memperbesar income-nya. Nah, era sekarang ini, Bapak Ibu kawan-kawan, ini sangat luar biasa. Income, untuk mendapatkan income itu sekarang sangat mudah sekali. Lewat dunia online, lewat dunia maya seperti sekarang, bahkan tidak harus dengan jualan, itu banyak sudah punya income. Dan komitmen kami nanti akan kita belajar bersama bagaimana agar kita punya tambahan income. Ya, maka selama 40 hari kita nanti akan belajar bersama, ya, kita belajar bersama untuk kita
teman-teman, saya dan teman-teman semuanya bisa menghasilkan income tambahan, memperbesar income. Bisa lewat jualan, bisa tanpa lewat jualan. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama di sini. Ada banyak cara, ya. Ada banyak cara. Yang paling mudah adalah lewat afiliator. Ya, kita belajar bersama di sini. Teman-teman tanpa harus punya produk, tanpa harus punya barang, insya Allah bisa punya penghasilan. Ya, nanti sekali lagi materi ini khusus memperbesar income. Ini kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu, kita akan belajar bersama di 40 hari itu. Ya, di 40 hari ini menjadi bagian dari tugas kita. Ya, kita sampaikan nanti di 40 hari itu. Bagaimana cara memperbesarkan dan teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus sama, tidak harus sama. Tentu berbeda-beda nanti, ya. Seperti Pak Agus misalnya yang sudah berada di bagian pemborong dan sebagainya, tentu caranya nanti berbeda dengan teman-teman yang masih di tingkat bawah dan seterusnya. Nanti caranya berbeda, ya. Tetapi apapun caranya itu intinya adalah bagaimana agar kita bisa memperbesar income itu. Oke, ya. Kita lanjut, bisa dipahami teman-teman di sini ya. Clear ya, nanti materi memperbesar income kita akan bahas di pelatihan berikutnya ya, khusus untuk bagaimana kita memperbesar income, mendatangkan income tambahan ya, baik yang punya produk ataupun yang tanpa punya produk. Kita belajar bersama di sini ya. Karena sekali lagi kita ingin menyelesaikan amanah ini secara bersama-sama. Selanjutnya, jadi cara yang harus kita lakukan, kita tempuh adalah saling mendoakan. Mendoakannya, mendoakan sesama anggota di sini. Yang teman-teman masuk dalam grup nanti punya kewajiban untuk saling mendoakan minimal 10 orang setiap harinya. Berdoalah dan doakan kawan Anda yang saat ini ingin lunas amanahnya minimal 10 kawan per hari. Ya, kalau dalam grup itu kan banyak tuh ya. Dalam grup ada banyak, ada 50-an insya Allah ya. Teman-teman pilih 10. Ya. Hari ini 10, besok 10, Saya besoknya 10 dipilih. lagi. Mohon dari Kota Palu dipilih ya. Ya, semua nanti ya, terserah. Nanti gantian akan saling mendoakan. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mendoakan orang lain agar Allah dulu airnya. Agar Allah berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan amanahnya, maka doa itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri. Berarti mendoakan juga kepada diri sendiri dengan doa yang sama. Dan itu diinginkan oleh malaikat. Dan kemudian malaikat akan berdoa dengan doa yang sama. Ya. Akan berdoa dengan doa yang sama, teman-teman semuanya, ya. Oke. Nah, sekarang nanti kami share juga ini ya. Jadi kami sudah punya skrip doa yang nanti kami share juga skrip doanya pada teman-teman semua ya. Nanti kami share skrip doanya seperti apa. Seperti ini, teman-teman ya. Nanti kami share skrip doanya ini ya. Ini menjadi bagian dari doa dan ikhtiar bersama ya. Nanti kami share ya. Skrip doanya kami sudah buatkan karena berapa teman-teman itu kadang Ustadz tolong doanya kayak gimana gitu ya. Nah, kami sudah buatkan skripnya seperti ini. Maaf Ustadz, izin bertanya. Ya, Kalau silakan, berdoa Ibu. itu selama ini sampai detik ini itu ya disebutkan satu persatu, tapi jujur lunaskanlah, lapangkanlah teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam grup Manut Quran itu gimana? Atau memang besok harus diganti dengan lebih yang spesifik ini gitu. Terima kasih. Oke,
Secara jamak itu diperbolehkan. Secara jamak, namun besok kami berikan tugas Bapak Ibu nyebutkan secara nama, bukan jamak. Jadi jamak nanti boleh, tetap bisa dilakukan, namun secara personal nanti teman-teman juga doakan juga, ya, tanpa harus diketahui oleh orang yang kita doakan, ya, seperti itu Bu Sri Astuti ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Nah, kita akan coba doa dulu bareng-bareng ya. Kita praktekkan dulu. Ya, jadi nanti tata caranya begini teman-teman. Sebelum doa maka baca Quran dulu atau bisa diawali dengan Al-Fatihah ya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai amin. Lalu kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian doa. Atau bisa juga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman. Ya. Itu selanjutnya kita praktik dulu ya bersama-sama teman-teman. Ini skripnya nanti kita bagikan di grup ya skripnya. Ya Allah bukan ya, kita awal di atas dulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Janganlah Engkau hinakan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hindarkanlah kami dari maksiat, dan jagalah kami agar tidak terjerumus dalam dosa yang menghinakan kami. Ya Allah ya Aziz, Engkaulah yang Maha Perkasa, berikanlah kemudahan bagi kami dalam berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik. Ya Allah ya Razak, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, sehingga kami mampu menyelesaikan amanah-amanah kami. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Amin. Jadi seperti itu, nanti ini skrip akan kami share ya. Yuk kita ulang Ustadz, lagi. waktu penyebutan namanya pas di saat di apa ya Ustadz? Waktu penyebutan nama teman-teman kawan-kawan kita di grup. Sebelum berdoa atau sesudah? Bisa sebelum berdoa ya. Ya, bisa sebelum berdoa atau bahkan setelah berdoa pun bisa ya, nanti satu-satu bisa. Jadi misalnya, ya Allah, ini doa kami tujukan untuk Ibu A, untuk Ibu B misalnya itu ya. Yuk, kita praktekkan dulu, kita baca dulu bersama-sama ya. Kita coba praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami sayang-Mu kepada kami. Janganlah Engkau hinakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Hindarkanlah kami dari maksiat dan jagalah kami agar tidak terjerumus dalam dosa yang menghinakan kami. Ya Allah, ya Aziz, Engkau yang Maha Perkasa, berikanlah kemudahan bagi kami dalam berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik. Ya Allah, ya Razak, yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, sehingga kami mampu menyelesaikan amanah-amanah kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram,
Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Amin. Sekali lagi, ini akan kami share ya kepada Bapak Ibu. Share. Berarti gini ya Ustadz Udin, mohon maaf. Ya Allah, saya ingin mendoakan Bapak si A. Terus baca doanya seperti itu tadi ya Ustadz. Tuh, nggih. Itu nggih. 10 orang Pas orang ya. per hari. Ini buat doanya waktunya kapan Pak Ustadz? Waktunya Jika bebas. setelah sholat? Waktu sholat bisa saja, bisa juga nanti ketika malam terakhir Pak Dadan ya. Oh, baik. Yang penting dalam satu hari ada 10 orang yang kita doakan ya. Kita Bebas ya berdoa Ustadz waktunya. bebas mau. Ya. Allah lunaskan seluruh hutang kita dan Allah ganti dengan kebaikan ya. Nah, sedikit saya berikan clue ya buat teman-teman ya. Tadi menyampaikan terkait tadi terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana sih kita untuk bisa punya income tambahan teman-teman ya. Bagaimana agar kita punya income tambahan? Sedikit saya singgung ke sini. Nanti lebih teknisnya bagaimana agar kita punya income tambahan. Nanti ada sesi khusus. Sesi khusus untuk belajar bareng bagaimana kita bisa punya penghasilan tambahan pun profesinya dan dari level pekerjaan apa saja. Ya. Tentu nanti semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu. Tapi ini clue-nya kami dulu, teman-teman. Pertama adalah nanti niatnya ya. Karena ketika kita mau mulai usaha untuk mendapatkan bahan, maka ini tergantung innamal amalu bin niat wa innamal likulli imman. Nah, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari apa yang kita. Kemudian karena jinna wal insa liya'budun tadi sudah kita singgung juga di pagi hari, bahwasanya kita harus punya keinginan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, niat yang kedua adalah modalnya teman-teman ya. Modalnya ini jangan sampai nanti teman-teman mulai modal usaha dari riba. Jangan ya. Karena sangat berbahaya sekali. Maka modal yang kita gunakan tidak dari modal riba. Yang berikutnya, produk atau jasa. Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tidak mengharamkan kaum memakan sesuatu bukan pula hasil penjualannya. Maka dari sesuatu yang itu dilarang penjualan. Contoh misalnya miras. Miras itu Allah haramkan. Maka pelajaran bagi orang muda paling ya. Ini di kami ya seperti itu Bang. Dapat dia ada bataran sang teh. Ya, jadi Rasulullah ini sesungguhnya jika sesuatu itu diharamkan atau suatu kaum untuk memakannya, maka menjualnya pun juga haram. Jadi miras atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Yang berikutnya cara jualannya harus benar. Nabi SAW bersabda, "Man ghasana falaysa minna wal makru wal hida'u finnar." Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan. Tempatnya ada di neraka. Jadi jualan tidak boleh sambil menipu. Maka harus jelas jualannya. Yang kelima, salurin hasilnya harus benar. Ya ayyuhalladzina amanu fiku min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman,
infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, maka ada sebagian infak yang harus kita keluarkan dari hasil usaha kita. Maka teman-teman coba nanti evaluasi yang sedang jualan, yang sedang punya usaha, yang sedang berikhtiar, kok usahanya nggak maju-maju, jualannya nggak maju-maju, apakah hak-hak dari fakir miskin ini sudah kita keluarkan? Apa hak dari infaknya sudah kita keluarkan? Ya, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Oke ya. Seperti itu teman-teman, kita lanjut pada sharing ya. Silahkan. Masih ada beberapa waktu lagi untuk teman-teman yang mau sharing, silahkan. Nanti sekali lagi terkait dengan teknis bagaimana agar kita punya income tambahan. Nanti kita akan adakan khusus sendiri buat teman-teman ya. Yang ada di grup ini kita akan belajar bersama-sama ya. Baik yang punya modal ataupun yang tanpa modal. Baik dengan latar belakang apapun, insya Allah semuanya bisa mengerjakan ya. Sekarang sudah eranya AI itu, eranya teknologi, sekarang semua bisa dilakukan, bisa punya penghasilan tanpa harus jualan. Ya, oke. Seperti itu sebelum saya tutup, teman-teman silahkan insight apa nih yang sudah didapatkan dari pagi sampai dengan sore hari ini dan teman-teman harus lakukan. Ada yang belum berbicara hari ini? Ada siapa nih yang belum nih? Saya Pak Bu Ustadz. Rahmawati kayaknya belum nih. Ya, silakan Bu Rahmawati. Insight apa nih yang didapat nih Bu Rahmawati nih? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pagi saya belum bisa mengikuti. Ternyata yang saya amanahkan anak saya yang kecil, tapi saya belum membaca catatan-catatan dari Ustadz tadi. Terus tadi jam 1 lebih saya baru masuk Zoom, J. Ini kalau apa ya, yang saya tanyakan di sini, ya mungkin sharing dan saya tanya ya terkait tentang doa tadi. Ketika kita akan berdoa itu kan ada urutannya. Tadi kan udah apa tadi mau disadikut nanti. Terus yang saya tanyakan seperti ini, Ustadz. Ketika ada seseorang itu yang salah satu orang tua meninggal atau bahkan orang tuanya sudah meninggal, itu apakah kita mendoakan orang tua dahulu terus kita doa-doa apa yang kita keluhkan kepada Allah, apa hajat-hajat kita seperti itu atau gimana? Terus yang kedua, terkait tentang kita menambah income, itu sebetulnya itu kalau saya renung, saya pikirkan tuh ibu-ibu itu kan pikirannya itu kan luas ya. Kalau sudah usaha itu nanti pikiran itu akan jalan sendiri. Yang saya rasakan seperti itu. Misalkan saya sendiri, saya itu bekerja dari jualan, pertama kali jualan, terus mungkin belum rezeki gini-gini karena Allah itu kan dalam apa ya, umroh atau haji itu kan sa'i itu kan sampai 7 kali safa marwah kan, itu artinya manusia itu kan dipersilahkan untuk berikhtiar selama 7 kali gitu. Yang saya tangkap itu seperti itu. Untuk penambahan income, apalagi di Pak Ustadz sendiri kan ada penambahan tentang SR 12 ya. Nah, itu dengan secanggihnya medsos sekarang itu bisa menggunakan Meta Ads, itu paling ampuh ya yang sekarang yang sedang in-nya, yang sedang naik daunnya itu sekarang Meta Ads kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kalau seumpamanya kita kan karena golongan ekonomi itu kan berbeda-beda. Misalkan tadi teman-teman ada yang dari PNS itu, saya rasa sudah alhamdulillah ya. Saya sendiri dulu kepengen jadi PNS aja nggak bisa gitu. Terus itu udah luar biasa, sudah anugerah dari Allah yang luar biasa. Walaupun
di titik sekarang itu teman-teman ada permasalahan tentang hutang piutang. Karena apa? Hutang piutang itu yang pertama memang kita buat sendiri. Yang pertama itu buat sendiri, yang kedua mungkin atas dosa-dosa kita yang lalu, entah dosa kepada orang tua, entah segala macam. Itu pasti manusia itu kan mempunyai banyak dosa sampai detik sekarang pun mungkin yang dosa yang kita tidak sadari pun kita lakukan. Makanya Ustadz tadi kan dipersilahkan kita itu untuk berzikir, untuk bersolawat kan gitu. Itu kan ada apa ya sebisa mungkin. Tapi kan kalau kita berzikir bersolawat sebanyak mungkin kan kita mungkin membatasi, ya juga bukan membatasi ya, karena Allah itu memberikan kepada umatnya itu tanpa batas, itu luar biasa. Yang saya rasakan itu saat ini, saya itu sekarang sebetulnya juga bukan enak badan. Kalau dirasakan nggak enak badan terus, itu kan loyo terus, kita tidak akan bisa berusaha, tidak bisa berpikir, karena penyakit itu harus dilawan, jangan sampai penyakit itu dibiarkan. Kalau penyakit dibiarkan, penyakitnya senang itu di dalam badan itu seperti itu. Nah, rezeki Allah itu kan sangat luas. Dulu saya juga pernah di titik terendah sampai saya tidak bisa makan, saya sampai memberikan susu anak saya juga tidak bisa. Ketika itu saudara itu tidak ada yang melihat kita, mau melihat kita, jangankan melihat sudi membantu ya, melihat aja tidak mau, itu yang saya rasakan. Tapi ketika seseorang itu sudah naik satu langkah ke atas saja, jangankan orang lain, saudara itu ngaku-ngaku, oh iya gini seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita jangan putus asa untuk bagaimana cara menambah income. Yang dilihat misalkan ya income saya 10 juta, tapi kok pengeluaran saya 25 juta. Kita jangan lihat yang 25 juta itu, tapi kita lihat bagaimana cara menghasilkan kekurangan itu. Jadi teman-teman di sini yang pribadi saya juga sendiri, wong saya juga punya hutang yang belum lunas, tapi alhamdulillah 2 kemarin sudah lunas. Yang jadi kesimpulan kemarin itu kalau nggak salah saya itu lupa ya, itu dari yang sedikit dulu atau yang terbesar dulu. Nah, saya itu kemarin itu dari yang utang sedikit-sedikit dulu, memang perlu ada pemangkasan dan itu alhamdulillah sudah saya coba. Karena setiap mau tidur itu saya merenung dulu gimana cara solusinya. Sampai sekarang pun kadang kita itu, saya itu pribadi saya sendiri itu menambah income itu saya nggak malu Ustadz. Kadang itu ada tetangga itu yang suruh bersih-bersih, saya mau gitu loh. Saya mau dengan yang penting saya itu mencari uang dengan tidak haram. Seperti itu. Ada tambahan income. Ternyata Allah itu juga memberi rezeki ya dengan 1-2 arah saja. Kadang itu yang suruh bersih-bersih orangnya baik, itu kadang saya dikasih beras, kadang dikasih uang. Jujur saya tidak malu seperti itu. Ya, padahal di rumah sendiri dan saya tidak sombong, saya itu juga punya asisten 5. Kalau dipikir punya asisten kok saya jadi pembantu rumah tangga, karena yang saya pandang itu bukan tangan, tapi menambah bagaimana income itu bertambah ya, buat beli makannya, buat kesehariannya, untuk asisten ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman para ibu, bapak-bapak di sini jangan patah semangat, gimana kita caranya yang diatur sama Pak Ustadz Udin Yulianto tadi memang sudah saya lakukan gitu setiap hari. Ya kadang itu gini Pak Ustadz, jadi permasalahan saya itu kalau waktu duhur itu kan cepat sekali ya, adzan paling berapa menit itu komat. Nah itu kadang itu di depan saya ada bimbel itu, kadang itu namanya bimbel anak-anak itu kan ya, anak-anak itu kadang anaknya itu kan suka gimana ya, namanya anak kecil. Saya itu kadang telat lah, kadang itu kok mikir saya gini, kalau sudah komat apakah bisa saya sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur itu, seperti itu Pak Ustadz. Itu saja yang saya tanyakan dan saya sampaikan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Udin Yulianto itu, yang penting kita berikhtiar. Jadi kita kalau ogah-ogahan
Allah itu juga mau ngasih ya setengah gitu loh. Karena kita sudah ibaratnya bahasa Jawanya itu kita nyemplung sudah terlanjur basah ya, yang atas perbuatan dosa-dosa yang kita yang lalu itu seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz untuk Oke, baik. Terima namanya kasih Ibu Rahmawati ya. Ya, satu lagi ya, kita akan siapa nih? Ibu atau Bapak ini? Ibu Farida Nur ya, ada yang mau disampaikan Bu? Insight apa nih yang didapat hari ini? Boleh dibuka mic-nya Bu? Baik, Pak. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin review sedikit. Alhamdulillah, dari pagi tadi sampai sore ini sangat luar biasa. Jadi paham kenapa kita punya utang, sebabnya apa, bagaimana cara menyelesaikan utang, itu seperti apa, dan bahkan daily activity-nya sudah dikasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Itu saja sih untuk dari saya. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi. Ada Bapak Heri dari Jember. Boleh dibuka Pak, mic-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Heri dulu dari Jember Pak. Kalau Pak Heri Maulid nanti. Oh Ini iya, yang Pak iya. Heri Jember. Satu-satu ya. Iya, Nanti Pak Heri. Oke, Pak Heri dulu dari Jember. Oke, silakan. Mana? Assalamualaikum Pak Ustadz dan kawan-kawan semua. Sebenarnya kalau masalah hutang itu memang yang disampaikan Ustadz Udin itu bagus, baik memang, dan saya termasuk yang nomor 2 kayaknya tadi Ustadz, yang hutang karena gaya hidup gitu Ustadz. Mohon maaf, Allah pernah titipkan saya begitu banyak, dan mungkin saya belum siap, dan akhirnya harus seperti ini gitu. Cuman pertanyaan saya itu gini Ustaz. Bagaimana menjaga, saya tidak bertanya teknis, mungkin teknis itu nanti atas izin Allah. Cuma yang saya tanyakan itu bagaimana menjaga mindset dan menjaga hati bahwa apa yang terjadi sama kita saat ini, entah itu ada hutang, entah itu ada masalah, itu adalah ujian dari Allah, dan kita yakini bahwa Allah itu bakal mengembalikan. Cuma yang jadi pertanyaan buat saya itu, apa yang cirinya seperti apa ya Ustaz? Kalau Allah itu sudah mau memaafkan atau mau memberikan kesempatan kembali. Kadang yang mengganggu saya itu kalau saya sholat malam atau saya pada saat sholat duha atau apa dalam sujud itu, yang saya pertanyakan itu, ya Allah, apakah jenengan ini masih mau memberikan maaf kepada orang seperti saya, mau memberikan pertolongan orang seperti saya? Karena kadang saya itu menyampaikan, silakan hukum saya, tapi bagaimana dengan keluarga saya, orang-orang yang di sekitar saya? Jadi itu saja Ustaz. Kadang yang saya mengganggu saya itu, saya ingin, tapi dengan pola yang diberikan sama Ustaz tadi, saya meyakini insya Allah mungkin saya akan lebih kuat. Ya, Itu oke. saja Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, Masya Allah ya. Jadi setiap orang tentu punya masa lalu masing-masing yang berbeda. Namun yakinlah kawan-kawan bahwa kita masih punya masa depan yang itu jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik ketika kita betul-betul menyadari apa yang pernah kita lakukan. Jadi yang terbaik itu Pak Heri, itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Yang terbaik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali, enggak. Yang terbaik itu adalah orang yang pernah berbuat salah dan bahkan berkali-kali, tetapi mereka tersadar dan kemudian bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh senang sama orang yang senantiasa bertaubat minta ampun sama Allah Subhanahu
wa ta'ala bukan orang yang tanpa luka, orang tanpa cacat, tanpa dosa, enggak. Tapi justru adalah orang-orang yang penuh banyak dengan dosa, tetapi kemudian ketika mereka terjatuh, ketika mereka berbuat dosa, mereka lalu kemudian mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita masih berada di level itu. Nah, lalu bagaimana agar kita tuh tetap yakin terus, agar apa yang kita alami saat ini adalah bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala, yang karena mungkin barangkali lantaran pilihan kita di masa lalu. Maka teman-teman, Bapak Ibu termasuk Pak Heri juga, kita berkumpul di sini fungsinya adalah agar kita antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Kalau sendirian ya kita akan sering lengah. Kalau sendirian ya kita akan sering terpuruk. Kalau sendirian kita akan lemah, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dengan di sini kita belajar bersama. Oh iya ya, ternyata memang saya nggak sendirian. Ada teman-teman yang lain tuh dengan nasib yang sama, dengan kondisi yang sama, yang tidak jauh berbeda dengan diri kita. Ya, Insya Allah nanti terus dengan kita belajar, Pak Heri, nanti kita akan makin kuat lagi, makin yakin lagi bahwa apa yang Allah janjikan itu akan betul-betul bisa kita rasakan. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke Pak Heri Mulyadi yang ada di Kalimantan. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama nama tadi. Jadi intinya pada hari ini alhamdulillah kita banyak dapat ilmu dari Pak Ustadz. Semoga kedepannya kita bisa laksanakan sama-sama. Karena semua di sini kan semuanya punya masalah. Kecuali Pak Ustadz. Bebas masalah sekarang. Buku, Badut Quran, dan lain-lainnya. Pada intinya saya terima kasih banyak spotnya, doanya juga. Mungkin nanti kita sama-sama berdoa. Semoga kita bisa lebih perbaiki silaturahim kita, tilawah Quran juga. Dan semuanya mohon bimbingan selanjutnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan semua yang sudah hadir aktif mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini. Insya Allah ya 3 sesi sudah kami sampaikan dan ke depan masih ada 1 sesi lagi khusus nanti akan kami sampaikan, termasuk saya juga masih belajar. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan ahlinya, dengan pakarnya, bagaimana agar kita semuanya bisa mendatangkan income tambahan ya, agar kita bisa menyelesaikan amanah-amanah kita. Insya Allah ya. Minggu depannya apakah Zoom-nya di hari Kamis juga atau? Tidak, kalau untuk yang itu nanti menyesuaikan ya, kita akan cari waktu khusus ya, karena termasuk gurunya juga kita harus atur dulu jadwalnya. Ya. Termasuk saya pun juga nanti masih harus belajar dulu bagaimana agar kita punya income tambahan teman-teman ya. Karena apapun latar belakangnya, soalnya kita bisa belajar bersama. Seperti itu Bu Izah ya. Yang terpenting nanti begini tugasnya. Ya. Yang terpenting tugasnya adalah teman-teman selesai dari private class yang hari ini, teman-teman nanti melakukan ikhtiar, mulai dibimbing sama admin, nanti ada tugas-tugas harian yang harus teman-teman jalankan, dan itu yang akan dikontrol oleh admin. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami mendampingi Bapak Ibu selama 40 hari ke depan. Yang pertama, ya, jadi nanti teman-teman, mohon maaf kalau kemudian teman-teman nanti direpoti sama admin harus laporan. Mohon maaf nanti kalau admin harus japri Bapak Ibu semuanya. Ini dalam rangka kami mendampingi Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti laporan dari Bapak Ibu sampai ke admin, nanti akan sampai ke saya juga. Nanti akan kita evaluasi bersama. Bagaimana sih repot dari kegiatan teman-teman semua selama 40 hari. Ini yang pertama.
Yang kedua, nanti checklist tetap akan kami berikan karena itu adalah bagian dari teman-teman untuk mengontrol ibadahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan cari jadwal secara khusus untuk teman-teman. Kita belajar lagi bagaimana agar kita bisa menambah income, ya. Karena penting ini, income kita kalau makin tambah kan senang ya. Insya Allah kita akan ada kemudahan untuk menyelesaikan amanah-amanah kita. Kemudian yang keempat, teman-teman kami berikan keleluasaan waktu, silahkan nanti teman-teman boleh sharing di grup atau secara japri atau secara telepon dengan saya ya. Silahkan nanti. Ini tapi sistemnya sharing, bukan curhat teman-teman ya. Perlu kami sampaikan, sharing bukan curhat. Sharing itu begini. Misalnya teman-teman, Ustadz saya mau buka toko nih. Sebaiknya toko apa yang mau saya buka? Atau produk apa yang mau saya jual? Ustadz, saya udah punya produk, saya mau jual. Kira-kira kalau saya buka di depan toko ini, kira-kira gimana? Nah, silakan. Ustadz, saya kalau baca Quran kok ada kendala nih, bagaimana? Jadi sharing bukan curhat ya. Jadi sebagai catatan teman-teman, silakan boleh nanti sharing secara WA, secara telepon boleh ya, sharing bukan curhat ya. Silakan karena ada bedanya teman-teman, kalau curhat dengan sharing beda ya. Sharing itu minta pendapat. Nah, artinya teman-teman untuk penguatan saja, bukan curhat ya. Karena sesi kita adalah bukan sesi curhatan, itu kami berikan. Silakan teman-teman nanti bisa sharing terkait ibadah, terkait usaha dan lain sebagainya. Oke? Clear ya? Nanti apapun akan diinfo di grup oleh admin ya, termasuk template doa dan juga akan di-share di grup ya, teman-teman. Oke? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 2:30 lebih ya. Jadi dari saya cukupkan, nanti kembalikan lagi ke host pada siang hari ini ya untuk menutup acara private kelas pada siang hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan sudah antusias mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan acara ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi nanti masih berlanjut ada di grup WA. Silakan yang belum masuk di grup nanti bisa japri admin untuk bisa dimasukkan dalam grup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, nanti bagi teman-teman yang lokasinya di Klaten dan sekitarnya, silahkan kalau mau sharing secara langsung datang ke tempat kami. Ya, boleh secara sendirian, boleh secara bersama-sama. Misalnya mau bareng-bareng nih, kapan, hari apa, nanti boleh. Atau mau sendiri-sendiri masing-masing, silakan. Yang berada di area Jogja, Solo, dan sekitarnya yang masih terjangkau ingin datang ke tempat kami. Terbuka ya, silakan teman-teman nanti bisa sharing di tempat kami secara langsung. Karena tentu energinya berbeda. Ketemu langsung dengan via telepon atau via WA atau via Zoom seperti ini, tentu energinya berbeda. Ya. Insya Allah demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih kepada Pak Ustaz Udin yang telah memberikan materi luar biasa dari pagi hingga sore hari ini, Bapak Ibu ya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah yang menjadi kewajiban kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalnya kita di acara ujung yaitu penutupan. Silakan Bapak Ibu nanti tetap aktif di grup WA, karena insya Allah informasi-informasi akan kita sharingkan di grup WA, termasuk kegiatan-kegiatan malam juga akan kita sampaikan di grup WA Privat Class ini. Insya Allah nanti kita juga akan agendakan event-event berikutnya yang kita jalankan dalam rangka menunjang usaha-usaha kita dalam mencapai kebaikan insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita dengan doa penutup majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Dari anta. saya, Guswi, mohon maaf jika dalam mendampingi karena ini banyak kekhilafan. Insyaallah nanti kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya atau di event-event berikutnya, dan semoga nanti bisa kita ketemu dengan Kopdar. Demikian, kalau mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi